Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahayu Amelia, NIM 2020604045 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan dan mengkaji Quran Surah Al-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum walahum sami'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, ambillah olehmu, hai Muhammad, sebagian harta mereka sebagai pemberian. Dengan pemberian itu, membersihkan dan mensucikan diri mereka dari dosa. Dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi rahmat bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Adapun asbab al-nuzul surah Al-Taubah ayat 103. Sulaiman Jumal dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Lahiyah menjelaskan asbab al-nuzul ayat 103 surah Al-Taubah bahwa pada waktu Rasulullah akan melaksanakan perang Tabuk, ada beberapa orang sahabat yang enggan ikut berperang bersama Rasulullah, yaitu Abi Lubabah dan kawan-kawannya. Namun, pada akhirnya mereka sangat menyesal karena tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Untuk menyatakan penyesalannya, Abi Lubabah dan kawannya mengikatkan diri di pagar masjid dan bersumpah tidak ada yang akan melepaskannya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka dilepaskan oleh Rasulullah, mereka kembali ke rumah dan kemudian datang membawa sejumlah harta dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah menolak dan ingin memberikannya kepada fakir miskin. Lalu turunlah ayat 103 dari surah Al-Taubah tersebut. Dengan demikian, jika ayat ini dikaji dari segi asbab al-nuzulnya, maka dapat dikatakan bahwa kata sodakoh bukan dalam arti zakat, tetapi sedekah biasa. Dari itu, perintah yang ditunjukkan kepada Rasulullah bukan perintah mengambil zakat, tetapi perintah untuk menerima harta yang diberikan. Tafsir Ruh Al-Bayan dikatakan kata sodakoh ini bukan sodakoh al-mafruj, karena sodakoh fardu itu tidak diambil sepertiga. Alasan lain yang dikemukakan oleh para mufasir yang mengatakan kata sodakoh dalam ayat tersebut bukan berarti zakat, tetapi perintah mengambil sodakoh yang merupakan pemberian sukarela sebagai bukti bahwa mereka itu benar-benar sudah bertaubat dari dosa karena tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Perintah tersebut ditunjukkan kepada siapakah? Perintah mengambil. Dalam memahami ayat 103 tersebut, ada yang berpendapat bahwa ayat itu merupakan perintah kepada pemimpin untuk mengambil zakat, dan ada yang berpendapat bukan perintah mengambil zakat. Salah satu contohnya adalah yaitu dari Ibnu Atiyah mengatakan kata sodakoh itu adalah mujmal, maka berhajar kepada tafsir. Arti zakat ini menunjukkan bahwa pemimpin itu mengurus pengambilan al-sodakoh atau zakat dan mengawasinya. Para mufasir yang berpegang dengan pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa ayat ini bukan merupakan perintah kepada pemimpin untuk mengambil zakat. Menurut Imam Alusi dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'ani mengatakan, menurut zahir asbab nuzul ayat 103 itu, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menerima harta yang diserahkan kepadanya oleh orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Lalu Rasulullah mengambil sepertiga dari harta itu dan
menunjukkan bahwa ayat tersebut bukan perintah mengambil zakat, tetapi perintah menerima harta yang diserahkan kepada Rasulullah karena tidak ikut berperang. Jika dipahami lebih lanjut, alasan kelompok kedua kelihatannya mereka berdasarkan kepada asbab nuzul ayat dan perintah dalam ayat tersebut adalah perintah menerima pemberian harta yang dibawa dan diberikan langsung secara sukarela kepada Rasulullah, sedangkan perintah membayar zakat telah diwajibkan melalui ayat yang lain, yaitu ayat 43 surah Al-Baqarah. Dalam kata amwalihim artinya harta-harta mereka. Siapakah yang dimaksud harta mereka tersebut? Melihat dari tinjauan makna ayat dari segi ulul Al-Quran, kata amwalihim itu termasuk dalam kajian muqabalah al-jami, harta masing-masing orang yang merasa berdosa karena tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi. Mereka berkata, "Hai Rasulullah, inilah harta kami yang menyebabkan kami tidak ikut perang bersamamu. Ambillah harta ini dan sedekahkanlah kepada yang engkau kehendaki." Lalu Rasulullah mengambil sepertiga dari harta itu dan memberikannya kepada fakir miskin. Jelaskan arti dan maksud sodakoh pada ayat tersebut. Setelah keterangan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak yang berbeda pendapat, maka alasan yang lebih kuat adalah dalil yang mengatakan bahwa kata sodakoh itu bukan sodakoh wajib, karena dalilnya didukung oleh hadis yang menjelaskan asbab nuzul dan musabah ayat beserta sejumlah keterangan lainnya. Penjelasan menyeluruh perintah dalam ayat tersebut. Dalam memahami surah Al-Taubah ayat 103, terutama kata sodaqoh dan kata hujj, para mufasir berpendapat bahwa sodaqoh itu adalah sodaqoh biasa, bertujuan untuk menyucikan diri. Namun setelah ayat tersebut dikaji dengan pendekatan ulum Al-Quran, terutama asbab al-nuzul dan munasabah ayat, maka kata sodaqoh lebih dekat kepada pengertian sedekah biasa, bukan dalam arti zakat. Dan ayat Al-Taubah ayat 103 tersebut bukan memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat dari muzaki, akan tetapi muzakilah orang yang mau bersedekah hendaklah menyerahkan sendiri atau secara sukarela zakat atau sedekahnya. Itulah sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.